Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa kabar teman-teman? Saya harap teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita senantiasa berada dalam ampunannya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan resume atau ringkasan materi dari pertemuan kedua sampai dengan pertemuan ke-7 mata kuliah Pendidikan Agama Islam, yang mana video ini dibuat untuk memenuhi ujian tengah semester. Baik, kita langsung saja ke pembahasan. Ma'rifatul insan terdiri dari dua kata, yakni ma'rifat dan insan. Ma'rifat yang berarti mengenal, sedangkan insan yang berarti manusia atau diri sendiri. Jadi, ma'rifatul insan dapat diartikan mengenali diri sendiri. Manusia pada dasarnya terdiri dari dua unsur, yakni ruh dan tanah. Ketika Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan bentuk fisik manusia yang diciptakan dari tanah, kemudian Allah Subhanahu wa taala meniupkan ruh ciptaannya. Dari dua unsur tersebut, berdasarkan fungsinya, manusia disimbolkan dengan tiga unsur utama, yaitu hati, akal, dan jasad. Kemudian dengan diberikannya unsur-unsur utama tersebut, maka manusia diberi amanah atau tugas oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni untuk beribadah dan menjadi khalifah. Di dalam melaksanakan tugasnya, manusia bebas menentukan apakah dia akan taat atau justru malah mengingkari dan tidak melaksanakan tugasnya sebagai manusia. Tetapi perlu diingat bahwa setiap pilihan yang diambil oleh manusia ada balasan yang akan diterimanya. Kemudian, hakikat manusia. Hakikat manusia di muka bumi ini, yang pertama adalah sebagai makhluk. Ciri-ciri manusia sebagai makhluk, yakni manusia berada pada fitrah. Kemudian manusia itu lemah, bodoh, dan butuh. Hakikat manusia yang kedua, yakni sebagai mukarramun atau yang dimuliakan. Apa penyebab manusia dimuliakan? Yang pertama, karena Allah telah meniupkan roh ciptaannya kepada manusia. Yang kedua, karena manusia diberi keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, karena Allah telah menundukkan alam untuk manusia. Hakikat manusia yang ketiga, yakni sebagai mukallafun atau yang dibebani. Manusia dibebani oleh Allah Subhanahu wa taala dalam dua perkara, yakni untuk beribadah dan untuk menjadi khalifah. Kemudian, hakikat manusia yang keempat, yakni sebagai mukhayyarun atau yang diberi kebebasan untuk memilih. Manusia bebas memilih apakah dia akan beriman atau justru malah kafir. Kemudian, hakikat manusia yang kelima adalah majaziyun atau mendapat balasan. Manusia akan mendapat balasan sesuai dengan jalan yang dipilihnya. Jika manusia memilih beriman, maka manusia akan mendapat balasan surga. Tetapi jika manusia memilih kufur atau kafir, maka akan mendapat balasan neraka. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dengan dibekali beberapa potensi, yang mana potensi-potensi ini akan sangat berperan penting bagi manusia di dalam menjalankan tugasnya di muka bumi ini. Potensi yang pertama adalah pendengaran. Menurut perspektif Islam, potensi pendengaran ini yakni untuk digunakan mendengarkan ajaran-ajaran agama Allah yang disampaikan kepada rasul-rasulnya. Potensi yang kedua adalah penglihatan. Allah memberikan penglihatan kepada manusia sebagai anugerah, yang dengan potensi ini manusia dapat melihat, memandang, dan memperhatikan kejadian-kejadian yang ada di alam semesta, dan juga memperhatikan keagungan-keagungan Allah, kebesaran-kebesaran Allah
dan ayat-ayat Allah baik yang kauniyah maupun qauliyah. Kemudian potensi yang ketiga adalah hati. Hati merupakan satu bagian tubuh yang sangat menentukan. Hati diumpamakan seperti raja kepada seluruh anggota badan. Raja yang mengawas semua kegiatan yang berlaku pada ruh, nafsu, dan akal. Selain itu, di dalam tubuh manusia juga terdapat an-nafs atau jiwa, yang mana jiwa ini adalah esensi yang ada di dalam diri manusia, yang bersifat halus, yang dapat merasakan sedih, gelisah, cinta, benci, dan atau perasaan yang lainnya. Jiwa manusia terbagi menjadi dua jalan, yakni jalan ketakwaan dan jalan keburukan, yang mana dari dua jalan ini akan tercipta sifat-sifat manusia sesuai dengan jalan yang diambilnya. Jika manusia memilih jalan takwa, maka akan menghasilkan sifat-sifat yang baik. Tetapi jika manusia memilih jalan yang buruk, maka akan menghasilkan sifat-sifat yang buruk pula. Dan seperti yang telah diketahui bahwa Allah menciptakan manusia di muka bumi ini dengan diberikan amanah. Salah satunya adalah untuk beribadah. Dan hakikat dari ibadah itu adalah sebagai bukti merendahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan merupakan bukti kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga merupakan bukti ketundukan kita sebagai hamba kepada Sang Pencipta, yakni Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat bagi semua yang menyimak, dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan-kesalahan di dalam penyampaiannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.